sudah mengerucut sekarang Pak, bagaimana caranya lagi? Iya, ya. Jadi mungkin literasi numerasi mungkin kita bukan hanya menerapkan di sana, tapi di seluruhnya Pak. Iya. Di kegiatan pembelajaran kita. Iya. Nah, untuk yang 1 menit tadi Pak, 10 menit. ya yang 10 menit tadi, Iya. Mungkin bisa juga anak-anak ini kita ajak untuk membaca buku, lalu mereka itu membacakan ke temannya apa yang sudah dibaca. Lalu murid yang temannya ini meringkas apa yang sudah didengarnya. Iya. Dan nanti bisa ditempel di pohon literasi tadi. Nah, itu salah satunya. Atau dengan cara seperti Bapak tadi bikin tulis langsung di buku portofolio. Buku ya. Buku portofolio itu salah satunya, Pak. Yang kedua mungkin cara Ibu Rina itu juga Pak bisa juga diterapkan itu, Pak. Untuk yang di global pustaka. Ya. Ya. Karena kita tidak bisa semakin banyak yang bergerak Pak semakin bagus. Ya. Nah, terus yang ketiga itu mungkin bisa juga diterapkan di pembelajaran kita masing-masing Pak. Setiap anak kita mengajar, kita ajak anak itu berefleksi. Kita ajak anak itu menulis apa ilmu baru yang sudah kamu dapatkan hari ini misalnya. Itu kan sudah mengajak anak-anak itu untuk berpikir, mengingat apa yang sudah dipelajarinya. Tidak penting apakah betul atau salah, yang penting apa yang terkena ditulis. Nah, setelah itu bisa kita tanyakan juga apa yang perlu kamu tingkatkan misalnya. Itu kita ada pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu bisa memancing rasa bernalar kritisnya Pak. Itu yang kedua. Terus mungkin bisa juga dengan cara pohon syukur itu Pak. Dengan cara pohon syukur itu bisa mengajak anak itu mensyukuri apa yang sudah ada di dirinya. Jadi misalnya kita sediakan, kalau Rami Pak, mungkin Rami pengen dengan OSIS Rami akan menggerakkan itu Pak, pohon syukur itu. Jadi kalau Bapak izinkan, pohon syukur itu jadi dibentuk seperti batang kayu Bu yang banyak cabang dan punya Bu cabang-cabangnya. Nanti izin nanti bisa meletakkannya di pintu masuk sekolah ini. Nah, bukan Pak di gerbang sekolah kita Pak. Berarti literasi di luar sekolah di rumah. Lebih cara kedua di rumah mana? Iya. Jadi nanti setiap anak yang masuk, yang datang tuh ya menulis Pak apa yang disyukurinya hari ini. Misalnya hari ini saya ternyata sudah masih punya dikasih kaki oleh Allah karena saya bisa jalan ke sekolah misalnya, dituliskan situ Pak. Hari ini orang tua saya masih ada, itu kan bisa dituliskan anak apa saja yang disyukuri. Nah, kita ketahui bahwa kemampuan literasi numerasi kita itu di rapor pendidikan itu bermasalah ya. Ini tahu literasi numerasi? Membaca, menulis, menghafal. Membaca, menulis, menghafal lagi. Mas? Lagi, analisa, apa lagi? Ada kan kemarin yang itu dia sebutkan KM. Jadi untuk itu kita semua di sekolah ini berupaya supaya meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, kira-kira menurut kalian di sekolah kita ini siapa nih yang suka membaca? Ada yang suka baca, coba tangan. Yang suka membaca di tangan. Nadira. Siapa dia? Kira-kira kita juga ya. Buku apa yang sering dibaca? Komik BTS. Apa lagi? Nah, literasi numerasi itu kemampuan kita dalam melihat atau mencerna informasi, baik dari informasi yang baca, baik itu dari informasi yang tertulis dengan gambar, baik itu informasi yang ada di alam yang nampak di mata Tuhan, bisa mengungkapkannya, bisa menalarnya. Itu namanya kemampuan literasi. Nah, itu yang ada. Jadi Ibu mau mengajak kalian di bikin program, buat program di sekolah kita bagaimana meningkatkan literasi numerasi. Salah satunya nanti ada program membaca 10 menit, membaca satu buku 1 minggu. Itu 1 buku 1 minggu itu kalian semuanya nanti tuh. Jadi semuanya kalian membaca 1 buku. Nanti buku itu kalian presentasikan di depan kelas. Nah, itu ya. Ini 10 menit sebelum pembelajaran mulai. Nah, kita ada OSIS. Jadi OSIS juga mau menggerakkan literasi ini. Tapi dari OSIS loh. Kira-kira menurut kalian apa rancak program dari OSIS untuk meningkatkan literasi numerasi? Coba matikan lagi videonya apa? Mati video Ki. Apa, Bu?
Yo. Konten yang aku udah nemu.